cintanya kepada manusia, dan ketaatannya kepada Bapa yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun, Nabi Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus yang Maha Baik. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan menuju ke hidup kekal. Sebab Engkau Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di Hutan Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan pakaian. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 telengan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubah. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan digunakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti
Yesus disalibkan. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu sebab Yang Salib Suci mengumpul dalam menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti bukit tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Kau telah menanggung secara disalib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami telah membangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-12, Yesus Bapa disalib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu sebab Yang Salib Suci-Mu telah menebus dunia. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan bahwa Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bapa-Mu disalib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenali Kristus dan mengamalkannya di dunia ini telah boleh menikmati buah-buah dan dosa dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebagai asal suci Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang telah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingmu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membantu dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Besarkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepada-Mu.